Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Jatim, masih bersama dengan Kepala OJK Jember, Bapak Aris Budiman. Tadi kita sudah ulik ada satu fasilitas baru, yakni klinik finansial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jember dan sekitarnya ya Pak. Bisa kita berkonsultasi soal keuangan di sana dan rutin cek slik tadi yang perlu diingatkan minimal setahun sekali. Oke. Nah Pak Aris, digitalisasi memang mempermudah kita segala akses kehidupan, salah satunya juga keuangan. Tetapi di satu sisi memudahkan masyarakat, di sisi yang lain justru membuka celah baru untuk penyalahgunaan identitas dan kredit fiktif. Memang semacam itu atau bagaimana kita harus menempatkan diri? Betul. Jadi yang namanya digitalisasi itu adalah sebuah gelombang ya, atau sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita hindarin. Tinggal bagaimana kita melihat digitalisasi itu dari perspektif yang mana, yang bisa membantu aktivitas kita atau bahkan di satu sisi, ya di sisi yang berbeda, membuka peluang risiko semakin besar. Salah satunya pinjol nih Pak Aris. Banyak sekali modus-modus yang viral. Nah, salah satu contoh yang saya ingat adalah ketika kita mendapatkan instruksi dari teman atau kerabat yang meminjam rekening kita untuk menampung sejumlah dana. Kemudian ditransferlah ke kerabat atau teman kita. Ternyata itu dana dari agen pinjol. Nah, jika ada modus semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, kita harus bisa melacak. Kita harus bisa mengetahui di mana rekening itu, ya transaksi tersebut dilakukan. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan laporan, ya, laporan ke OJK. Ya, kita sudah punya portal itu, APPK, aplikasi portal pengaduan konsumen. Ketika memang terbukti nih, kita menjadi korban. Kita menjadi korban dari oknum-oknum, ya tadi kayak misalnya contoh pinjol, data kita disalahgunakan, itu kita bisa melapor. Nanti dari laporan itu, ya kita bisa melacak gitu. Sampai sejauh mana nanti proses resolusi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan terkait. Nah, ini dalam bicara konteks pinjol, memang masyarakat harus hati-hati. Karena kalau kita bicara pinjol, itu kan platform digital. Nah, sampai dengan saat ini platform digital pinjaman online yang berizin di OJK itu hanya 94 platform. 94 saja? 94 platform. Padahal, gitu loh, saya yakin yang ada di dunia maya, itu lebih, mungkin ribuan ya. Iklannya bahkan masif sekali ya Pak? Masif sekali. Nah ini yang harus paham. Ya, saya berharap konsumen, masyarakat secara luas bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Makanya kita coba negasikan. Yang legal kita sebut pindar. Pindar? Pinjaman daring. Baik. Sedangkan untuk yang ilegal kita sebut pinjol. Sehingga konotasinya jelas. Yang ilegal jol kan gitu. Yang legal dar kan gitu. Nah, pinjol dan pindar ini berbeda karena yang pindar ini diatur, diawasi oleh OJK, yang pinjol tidak berizin dan tidak diawasi oleh OJK. Ketika tidak berizin dan tidak diawasi oleh OJK, maka dia nggak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Karena kalau pindar itu ada POJK-nya sendiri yang ngatur mengenai berapa suku bunga maksimal ya per pekan atau per bulan yang bisa dikenakan, dibatasin, nggak boleh lebih dari sekian, ya. Termasuk juga bagaimana cara-cara penagihan. Kita sering dengar kan ada debt collector nagihnya tidak menggunakan etika, menggunakan kekerasan, menyerang media sosial, segala macam, melakukan doxing segala macam. Nah, kalau kita mengacu pada ketentuan yang diatur oleh OJK, tidak boleh. Jadi yang namanya debt collector itu melakukan proses penagihan. Ya, itu ada etikanya, ada ketentuannya. Nggak boleh di luar jam kerja, nggak boleh di luar hari kerja. Nah, penetapan bunganya juga nggak boleh sembarangan. Kami tetap mendorong pinjaman daring itu sebagai salah satu platform yang bisa memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat ya terhadap pendanaan. Tapi di satu sisi kami sangat menekankan bahwa masyarakat harus lebih pintar, lebih aware ya ketika memilih saluran atau lembaga keuangan tempat nanti akan mengajukan permohonan pinjaman. Jangan sampai salah sasaran gitu. Harusnya ke pindar, ini datangnya malah ke pinjol. Sehingga
ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat. Ada 94 pinjaman Platform. daring ya Yes. yang legal sudah di bawah atau diawasi oleh OJK. Itu bisa dicek Pak listnya? Bisa. Oke. Jadi di website OJK itu selalu update ya. Jadi 94 itu mana aja gitu. Nanti kalau misalnya ada platform pinjaman daring lagi yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK akan ditambahkan lagi. Tapi so far terakhir kali sampai dengan saat ini 94 platform aja. Baik, siap. Pak Aris, dari sekian banyak modus kejahatan finansial, mulai dari kredit fiktif, kemudian pinjol tadi, apa hal yang paling mendesak untuk perlu dilakukan industri perbankan maupun regulator agar kasus kredit fiktif tidak terus berulang? Oke, jadi ini memang melibatkan 3 pihak kalau menurut saya ya. Jadi yang pertama adalah masyarakat atau konsumen, yang kedua adalah perbankan, ya. Yang ketiga adalah OJK selaku regulator. Yang pertama masyarakat. Ya, jadi please masyarakat, konsumen, lembaga jasa keuangan benar-benar dapat menjaga identitas pribadinya. Siap. Ya, perlakukan identitas pribadi itu sebagai aset yang penting. Ya, yang apabila aset penting ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dapat disalahgunakan. Yang kedua, coba tadi melakukan pengecekan secara berkala. Ya, sliknya seperti apa. Nah, berikutnya untuk perbankan, ini saya sangat mengimbau ada dilakukan penguatan ya dalam tadi GRC-nya, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Yang namanya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal itu adalah sebuah kewajiban, ya. Dan itu adalah investasi jangka panjang. Kalau memang perbankan serius ingin memberikan layanan yang aman bagi nasabah, bagi para konsumen, dan bagi masyarakat secara keseluruhan, maka dia akan fokus untuk selalu memperkuat GRC-nya tadi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dari sisi kepatuhannya. Karena itu merupakan investasi jangka panjang. Sama dengan investasi terhadap sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi SDM di bank, khususnya dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat, melakukan proses underwriting, analisis kredit, proses-proses kredit origination secara menyeluruh dengan baik dan comply, itu penting. Nah, kami dari sisi regulator, nah ini selalu mendorong bahwa perbankan ya itu harus selalu mengutamakan atau mengedepankan prinsip kehati-hatian. Siap. Dan kami selalu berusaha bahwa semua penyimpangan atau hal-hal yang merugikan masyarakat, terutama konsumen lembaga jasa keuangan, dapat kami fasilitasi, dapat kami bantu dalam konteks kerangka perlindungan konsumen. Sehingga tidak ada masyarakat atau konsumen yang dirugikan karena ulah oknum-oknum tertentu. Jadi industri perbankan harus berbenah, kemudian regulator juga makin ketat pengawasannya. Dan yang paling penting adalah kewaspadaan dari masyarakat sendiri ya. Yang paling krusial adalah menjaga identitas pribadi. Jangan sampai bocor, ataupun kalau misalnya terpaksa harus memberikan kepada pihak lain, pastikan pihak itu bukan oknum yang akan memanfaatkan celah sistem keuangan ya Pak. Betul, Mbak. Pak Aris, ini menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami diskusikan, namun apa daya durasi membatasi. Mudah-mudahan pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi bisa diingat oleh masyarakat. Saya juga secara pribadi, yang paling penting adalah tadi kita cross-check slik kita minimal setahun sekali ya Pak, agar catatan kredit bersih dari mungkin ada pengajuan pinjaman yang tidak kita lakukan. Betul. Pak Aris, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mudah-mudahan kembali. bermanfaat untuk kita Sama-sama semua. dengan senang hati. Siap. Selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Dan Mbak. saudara, kasus kredit fiktif menjadi pengingat bahwa kepercayaan terhadap perbankan harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, serta kewaspadaan masyarakat. Pelindungan nasabah membutuhkan kerjasama antara regulator, perbankan, dan masyarakat yang didukung dengan literasi keuangan agar terhindar dari penyalahgunaan data. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.